Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Malam ini kita belajar satu tema, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara kasih, tentunya dan seyogianya tidak mencari keuntungan di dalamnya. Kenapa? Karena kasih sendiri dilakukan untuk menolong orang lain, dilakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada kasih mencari keuntungan diri sendiri, itu bukan kasih. Itu tindakan manusia kepada sesama atau kepada lingkungan supaya hal yang sama dilakukan juga kepada dirinya. Itu namanya bukan kasih. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya semua yang dilakukan kalau berdasarkan kasih itu harus tulus. Tujuannya untuk membangun, untuk membantu, untuk kepentingan orang lain. Itu kasih. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kasih yang terbesar itu adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Artinya rela berkorban untuk sahabat, rela berkorban untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Maka tema malam ini, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, memang kasih seperti begitu, tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Jangankan untuk diri sendiri, kasih itu tidak ada motif di dalamnya untuk mencari keuntungan atau ada motivasi yang lain. Kalau ada motivasi yang lain, itu namanya bukan kasih. Karena kasih artinya melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan, melakukan sesuatu untuk membangun orang lain, untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita melihat praktek kasih dalam dunia ini. Bahkan di gereja-gereja ada memang kasih yang
memiliki motivasi terselubung. Kenapa? Karena ada maksud dan tujuan tertentu untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau organisasinya. Tapi sesungguhnya hal itu tidak bisa disebut kasih. Karena kasih sendiri itu harus dilakukan dengan tulus, tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Maka yang harus kita lakukan sebagai aplikasi dari kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita melakukan kasih atau melakukan tindakan menolong, membantu orang lain tanpa kita mencari keuntungan di dalam, tanpa kita menginginkan sesuatu supaya dibalas kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah menjadi teladan model kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kita harus melanjutkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada siapa saja, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong, memberikan pemahaman yang baru bagi kita, sehingga kita dapat mengerti, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.